Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasa Maulana Sujudi, mahasiswa Koas Anak Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Di sini saya akan coba memberikan edukasi terkait bayi kuning atau Icterus neonatorum. Saya akan share screen. Yang kita bahas yaitu Icterus neonatorum. Nah, apa sih Icterus neonatorum? Icterus neonatorum yaitu bayi kuning atau kondisi yang sering terjadi pada bayi baru lahir. Dan biasanya tuh keadaan ini itu tidak berbahaya. Nah, tanda-tanda bayi kuning mudah terlihat karena dari pewarnaan kuning pada kulit dan juga bagian putih mata. Nah, istilah medis untuk bayi kuning ini tuh yaitu Icterus neonatorum. Nah, untuk Icterus neonatus atau bisa juga dikenal dengan neonatal jaundice atau bisa juga dikenal dengan hiperbilirubinemia, yaitu kondisi yang biasanya membutuhkan perhatian medis. Jaundice sendiri itu diambil dari kata bahasa Perancis yang artinya jaun itu artinya kuning, dan Icterus itu diambil dari bahasa Yunani yaitu Icteros. Nah, Icterus ini tuh bisa juga disebut normal. Kekuningan ini bisa disebut normal atau fisiologis jika muncul pada bayi setelah 24 hingga 72 jam. Dan biasanya itu akan menghilang sebelum usia 2 minggu. Nah, pada kondisi fisiologis ini tuh bilirubin yang belum terkonjugasi atau unconjugated bilirubin itu tuh kadarnya dalam tubuh tuh kurang dari 15 mg per desiliter. Nah, pada Icterus yang jenis ini itu penyebabnya peningkatan dari produksi bilirubin, terus ada kurangnya alat pengangkut bilirubin, terus penurunan ambilan bilirubin oleh hati, terus juga peningkatan sirkulasi intrahepatik. Nah, contoh penyebab yang sering pada Icterus ini itu kurangnya asupan ASI. Nah, untuk penyebab bayi kuning itu kadar bilirubin yang tinggi dalam darah. Nah, bilirubin itu apa sih? Dari tadi kok bahas bilirubin ya. Bilirubin itu kadar uh, pigmen kuning di dalam sel darah. Nah, kelebihan bilirubin ini terjadi karena biasanya organ hati bayi itu belum cukup matang untuk menyingkirkan bilirubin di dalam aliran darah. Nah, pada kebanyakan bayi, penyakit kuning ini tuh nggak perlu perawatan khusus dan biasanya akan hilang sendiri di usia sekitar 2-3 minggu setelah lahir. Terus penyebab lain dari kuning itu biasanya berat badan bayi lahirnya itu rendah, kurang dari 2.500 gram. Terus biasanya bayi lahir prematur. Soalnya kenapa bayi lahir prematur kan dari fungsi organnya belum berfungsi secara maksimal. Terus biasanya akibat kurangnya pemberian ASI, adanya infeksi, terus ada gangguan fungsi hati, serta ketidakcocokan golongan darah ibu dan bayi. Nah, dari gejalanya, gejala bayi kuning itu bayi yang mengalami icteric itu nanti warna kulitnya pada bayi menjadi warna kuning atau sering disebut bahasa awamnya kan bayi kuning ya. Nah, warnanya tuh dimulai dari wajah, terus menyebar ke dada, perut, kaki, telapak kaki. Terus kadang keadaan umum dari bayi yang kuning ini tuh bayi kuning yang parah tuh bertubuh lemah, terus nggak mau nyusu. Terus ada juga gejala lain, misalnya kencingnya seperti teh, terus BAB, warna BAB-nya tumpul. Tuh. Biasanya dari Icterus ini tuh disebabkan adanya gangguan hati sama empedu, dan biasanya perlu perawatan khusus.
Nah, terus bagaimana sih pencegahan dari kuning ini? Nah, dari bayi kuning ini tuh sebenarnya dibagi lagi breastfeeding jaundice sama breast milk jaundice. Nah, kalau yang breastfeeding jaundice, namanya itu breastfeeding, berarti itu kondisi bayi kuning itu akibat kekurangan ASI. Nah, breastfeeding itu biasanya apa ya? Akibat produksi ASI ibu tuh sedikit biasanya. Terus juga kadang keadaan bayinya juga malas menyusu karena tadi bilirubinnya tinggi. Nah, pada umumnya tuh bayi berusia 1 bulan cenderung lebih sering haus dan menyusu tiap 2 sampai 3 jam. Ya kalau sudah terlihat malas menyusu atau isapannya berkurang disertai kuning itu kita perlu curiga nih bilirubinnya tinggi atau enggak. Nah, bilirubin yang tinggi itu dapat dicegah dengan sering menyusui supaya bayi minum lebih banyak ASI dan bilirubinnya dapat keluar dari urin. Terus untuk kelancaran proses menyusui setelah lahir itu juga dapat dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Terus pemberian makanan dilakukan dengan pemberian ASI 8 hingga 12 kali sehari, yaitu untuk mencukupi dari kebutuhan nutrisi bayi. Sehingga nantinya juga bilirubinnya itu dapat dikeluarkan melalui urin atau feses. Terus ada juga tadi breast milk jaundice. Kalau breast milk jaundice ini terjadi karena ada kandungan di dalam ASI itu yang nyebabin bayinya kuning. Memang ada kandungan ASI yang nyebabin metabolisme dari bilirubinnya ini tuh terganggu. Namun pada beberapa anak bisa metabolisme dengan baik, namun ada juga yang tidak bisa, sehingga nanti bayinya menjadi kuning. Nah, kalau dari gejalanya bayi kuning akibat breast milk ini tuh umumnya nanti keadaannya nggak aktif, terus biasanya ya dapat tumbuh dengan baik, warna BAB yang berubah, terus kadar bilirubinnya itu tidak terlalu tinggi. Namun ya kan akibat tadi kan kalau breast milk jaundice kan akibat tadi ada kandungan di dalam ASI yang menyebabkan kuning kan. Nah, pasti timbul pertanyaan boleh tetap diberikan ASI atau enggak ya. Bayi yang mengalami breast milk jaundice ini tetap harus diberikan ASI, namun apabila kadar bilirubinnya tetap tinggi, pemberian ASI-nya harus dihentikan sekitar selama 2 hari. Terus apabila kadar bilirubinnya ini sudah lewat batas normal, nanti si anak perlu dilakukan terapi menggunakan sinar biru. Nanti akan dirawat di rumah sakit. Terus juga bisa menurut IDAI, Ikatan Dokter Indonesia itu menyarankan untuk menjemur bayi di bawah sinar matahari dalam waktu singkat, yaitu sekitar 15 hingga 20 menit. Terus juga tetap menggunakan penutup mata serta tidak perlu melepas pakaian, di mana waktu menjemur yang baik itu di bawah pukul 10 pagi dan di atas pukul 4 sore. Terus kita juga harus tetap memantau kondisinya secara berkala, terutama di bagian putih bule mata sama di bagian kulitnya. Nah, apabila selama 14 hari tidak membaik dari gejalanya, langsung konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, untuk penanganannya, penyakit kuning kan biasanya tadi penyakit kuning pada bayi itu biasanya dapat menghilang 2 hingga 3 minggu. Namun untuk yang keadaan berat, sedang atau berat itu perlu tinggal lebih lama di rumah sakit untuk mendapat perawatan, yaitu menggunakan terapi sinar UV atau istilah awamnya fototerapi. Nah, ini tuh nanti bayi ditempatkan di bed
yang ada di bawah lampu fluorescens yang memancarkan cahaya spektrum biru hijau. Nah, cahaya ini tuh nanti mampu mengubah bentuk serta struktur dari bilirubin sehingga nanti dapat dikeluarkan melalui kencingnya atau fesesnya. Nah, kapan sih kita perlu menghubungi dokter? Nah, ini apabila tadi muncul gejala yaitu ada kuning pada bagian putih bola mata, pada dada, tangan, dan kaki. Terus bayinya tidak mau menyusu, terus tampak lemes, lesu, sakit, terus juga berat badannya nggak naik, terus juga ada gejala-gejala yang mungkin lebih parah sehingga takutnya terjadi toksik pada bayi akibat tadi hipertonian. Nah, ini untuk contoh leaflet terkait iterus neonatorum atau bayi kuning. Ya, cukup sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.